بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin para jemaah pengajian yang semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan yang sangat mulia, yaitu kesempatan untuk kembali melanjutkan hilaqul dzikr, bagian lekan hilaqul dzikr, perkumpulan yang dimana isinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkumpulan yang dimana isinya memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkumpulan yang isinya mengambil pelajaran dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa senantiasa tahaturang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atas para keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Rahimani wa rahimakumullah. Begak lalang na ya tangaji nana. Ya, 3 mingguan. Ya, hampir bulan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menuju jalan ilmu. Kita masuk pada lanjutan pengajian kita. Pada malam ini kita akan membahas tentang babu az-zuhud. Bab zuhud wal wara dan hukum wara. Ya, berkaitan dengan zuhud. Apa nono zuhud? Bos, into hampir zuhud no apa ke? Zuhud mulai dan ini ja. Ni wah tuan guru zuhud ja tekan gitu. Ya. Mula zuhud wayah ni. Apa arti zuhud no? Ya pedait ya masih. Sabar no. Bau mesti. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan az-zuhdu, iaran zuhud no adalah tarku ma la yanfa'uka. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Untuk apa? Fi akhiratik. Yakna bermanfaat untuk akhirat ta. Enang ya.
tokol-tokol, momot-momot, ya narak pahala gin mau ta enang perkumpulan tersebut. Ini arti zuhud. Ya, karena kebanyakan kita selalu memikirkan tatkala disebutkan kata zuhud berarti ginta ninggalang dunia, ginta jauh lekan kemewahan dunia. Ini bagian lekan zuhud. Ya. Namun hakikat sebenarnya lekan zuhud nono adalah tatinggalang segala hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat ta, yang tidak mendatangkan pahala. Jauhkan diri kita. Rahimani wa rahimakumullah. Ada juga yang mengatakan di antara makna zuhud adalah tarku ma harramallah, meninggalkan perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Sehingga zuhud nono bermacam-macam. Arai hukumna wajib, ada yang hukumnya mustahab. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang pertama. Ya, hadis yang pertama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita akan bawakan hadis yang berkaitan dengan zuhud. Wa 'an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala. Dari An-Nu'man ibn Bashir, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, ia mengatakan, An-Nu'man mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Wah, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Wah, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam rukat. Wa ahwa Nu'man bi isbi'aihi atau bi isba'aihi ila udhunaihi. Sampai-sampai Nu'man ibn Bashir, sahabat Nu'man bin Bashir, ya, untuk menguatkan hadisnya ini, memang dengar dalekan Nabi, langsung ida nunjuk telinga anda, langsung dengarku dekan gitu. Ya, ini para sahabat. Apa aja yang dengar para sahabat, mereka sampaikan. Ya, mereka sampaikan. Tidak ada dari kalangan para sahabat yang menyembunyikan ilmu. Tidak ada suatu hukum yang mereka pahami, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan para sahabat mengajarkan lagi kepada orang-orang setelahnya. Ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Innal halala bayyinun. Sesungguhnya perkara halal nono jelas. Berkaitan dengan makanan, berkaitan dengan pakaian, berkaitan dengan minuman. Wa innal harama bayyinun, dan yang haram itu jelas. I halal no jelas, i haram no jelas. Wah, jelas ang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu syai'an yuqarribukum ila Allah illa wa qad bayyantuhu lakum." Ya nara say amalan indeketang pada timba Allah, ya, inda tengang pahala, melainkan wah jelas ngangku pada. Jadi sempurnakah? Ya, agama ini tidak ada yang tersembunyi. Syariat ini tidak ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tahan-tahan. Tidak ada. Wa ma taraktu syai'an yuba'idukum 'anillah illa wa qad bayyantuhu lakum. Dan ya narak pepa suatu amalan injau ang pada lekan Allah Subhanahu wa taala, melainkan aku kabarkan kepada kalian. Ya. Tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala basyirun wa nadhir, sebagai pemberi kabar gembira, berita baik tentang surga,
tentang balasan-balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan timpa hamba-hambanya yang saleh, yang taat. Wa nadhir, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi peringatan. Peringatan tentang bahaya neraka, peringatan tentang amalan-amalan yang haram yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angkanya nara alasan tak kira no. Ya. Yang halal jelas, yang haram jelas. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan antara keduanya, antara yang halal, antara yang haram ini ada perkara syubhat, perkara yakni jelas hukumnya. Ada selun-selun ke kalam, ya, tar engkat ganteng ta atau engkat seng nene. Lemak-lemak andai ta pau nganti nalik bukal no. Dang balik entah. Nak kumbe nengka pau ai kene ne. Ya, kita tidak tahu. Ya. Pau tak keni, pau batur keni. Ya. Maka dalam hal ini para jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika narancu yakna jelas, ya, asalnya, maka tinggalkan lebih utama. Nenek arn wara. Al-wara, wara nono adalah meninggalkan perkara yang syubhat, kekhawatiran kita terjatuh pada melakukan sesuatu yang haram. Ninggalang perkara syubhat jauh lebih bagus ketimbang melakukannya. Seperti contoh yang tadi. Jadi nak ada perkara syubhat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, dan tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Ya. Tidak diketahui oleh kebanyakan orang karena saking samarnya. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Ayyaija ibrusaha menjaga nalekan perkara syubhat. Perkara syubhat ini baik syubhat dalam bentuk keyakinan ataupun dalam bentuk makanan. Keyakinan yaitu perkara-perkara yang merusak keimanan kita, yang berkaitan dengan akidah. Ya, makanya ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan timpa kita dua. Pertama arna fitnatus syubhat, ujian yang berupa perkara syubhat yang rancu, yakni jelas halal haram. Ya. Kemudian fitnah yang kedua wa fitnatus syahawat, dan fitnah syahwat. Mun syahwat najak jelas, haramna jelas. Ya, zina haram, minum khamar haram, menipu haram, berbohong haram, ghibah haram, jelas. Wan tuang tamun tagawe iya merdosa, lagu luit masih ta gawe iya. Padahal wan tuang ta nene, ini namanya perkara syahwat, fitnah syahwat. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Ayaija ibaule nan jaga dirinya dari perkara yang syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, maka sungguh dia telah menjaga, berusaha menjaga agama dan kehormatannya. Terjaga agama anta, ya, terjaga agama kita dan terjaga kehormatan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Tatkala nabau le tanjauang le talekan perkara syubhat tersebut. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram, dan orang-orang yang jatuh kepada perkara syubhat secara tidak langsung, lambat laun, ya, pelan-pelan dia akan terjatuh pada perkara yang haram, karena perkara syubhat ini lebih dekat kepada yang haram.
Ini syubhat. Ya. Kemudian Nabi SAW di sini memberikan perumpamaan. Karra'i yar'a haulal hima, sebagaimana seorang gembala pangeseng ingeseng ya ternaknya haulal hima, pada padang rumput yang dijaga, pagar. Yushiku ayyar ta'afi, hampir-hampir gina tamah, hampir-hampir gina terjatuh. Ya. Ala wa inna likulli malikin hima, dan sesungguhnya setiap raja memiliki hima. Ya. Wa ala wa inna himallah maharimu, dan sesungguhnya apa? Larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Batasan Allah Subhanahu wa taala maharimuhu, perkara yang haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha harrama asya'a fala tantahikuha. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan sesuatu perkara atau banyak yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, fala tantahikuha, jangan dilanggar. Karena ini batasan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah Subhanahu wa taala telah membuat batasan-batasan. Batasan di dalam beribadah, batasannya adalah bagaimana mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala ta'taduha, kak ta melampaui batas. Muntaliwat lekan Nabi sallallahu alaihi wasallam pelih wahita. Jangan kita mengatakan apa? Oh kan ini bagus, bagus menurut ita. Ya. Ketika 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau, datang kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinduk, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi para wanita. Ya, ketika mendengar tentang atau perihal ibadah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, ka'annahum yataqalluha, mereka menganggap kurang. Ita harusnya lebih lek Nabi, karena Nabi nenek orangnya maksum, pantas kayak begitu. Milihnya bagusan. Ya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka apa? Aku ja ba. Kinku puasa doang ya kula berbuka. Puasa bagus ke? Ah bagus. Bagus puasa no. Namun apa? Melebihi ya dari ketentuan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Kemudian satu lagi mengatakan, aku jagin ku solat malam ya aku tinduk-tinduk. Kan bagus solat nono. Lagu nenek akan menzalimi badannya. Nabi mengatakan, wa inna li'ainika 'alaika haqqun wa li jasadika 'alaika haqqun wa li zawjika 'alaika haqqun fa'ati kulli dhi haqqin haqqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mata anta berdua hak untuk tidur, badan anta berdua hak untuk istirahat, awan anta berdua hak untuk dibarengi tidurnya, untuk diberikan apa? Haknya juga. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqah, berikan setiap yang memiliki haknya masing-masing. Tenang kita hidup. Nah, sahabat yang 3 ini, yang kedua mengatakan, aku jaginku uras, ya aku tinduk-tinduk solat doang sampai subuh. Yang ketiga mengatakan apa? Aku ya aku gin melari, ginku mosot. Ya, karena dia menganggap apa? Wah, dia melari jak ginda akan melalaikan.
tuninannya lagi ngerepotin macam-macam. Nah, ketika mendengar kabar tersebut, Nabi SAW mengatakan, antum taquluna hadza pada telune ne kerukat marak dengar ku ne kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengakui, ya, dan Nabi mengatakan, wallah inni akhsyakum lillah wa atqakum. Demi Allah, aku adalah hamba atau manusia yang paling takut kepada Allah, paling bertakwa dari kalian. Walakinni asumu wa uftir. Akan tetapi aku puasa, berbuka Bapak. Wa usalli wa arqub. Aku salat malam dan tidur juga. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku. Engkat Nabi inta. Berarti batasan nanti ini adalah amalan yang Nabi SAW lakukan, amalan yang Nabi SAW contohkan, yakna amalan yang anggap tak bagus, bukan anggap pantai semata. Ya, lui amalan bagus no. Ya, lagu standar bagus dalam ibadah adalah ikhlas dan mutaba'atul Rasul. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ibadah dan dalam tata caranya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nih wah cara paling bagus. Ya. Fala ta'taduha. Ya, wa hadda hududan fala ta'taduha wa sakata an asya rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Dan Allah Subhanahu wa taala diam dalam suatu perkara rahmat untuk kalian. Ya, bukan Allah Subhanahu wa taala lupa. Aduh, lupa ada ini. Ya, ya, nah sempat para sahabat nggawe ieu lain. Seolah-olah mengatakan lupa dari Allah madak Nabi. Dek no. Ya nara ita langsung ngirani gitu, balupa Allah madak Nabi intan ini aja. Ya nara. Lagu secara amalan seolah-olah langsung tang gitu apa? Mengatakan Allah lupa dah madak Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ada amanah. Dan tidak ada yang berani secara langsung yang mengatakan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam khianat. Tidak ada dari kaum muslimin, tidak ada. Lagu secara amalan, ya, seolah-olah sebagai isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam khianat. Wal'iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauh angitalekan sifat tersebut. Rahimani wa rahimah. Ketika Allah Subhanahu wa taala diam dalam suatu perkara, fala tabhathu anha, kak kana lalu peketuan anta, kak kana lalu milinta, wahdat teduh Allah gawe kah. Ya, gawe pada suatu perkara makanan misalkan, ya, pada makanan, karena dalam makanan al aslu fil asya al ibahah, yang berkaitan dengan perkara duniawi asal hukumnya adalah boleh illa ma dalla dalilu ala tahrimihi, kecuali narak hukum, ya, narak dalil yang mengharamkannya, makanan, minuman, pakaian, ya, kecuali narak yang ketika misalkan sekarang pepen tengah gawar buik bekal pe, ya petuang selun-selun buik bekal air buik, ya, dan ada air, misalkan ada air yang tergenang, ya tatuang penek keni, ya, air embun atau apa, ya, maka kembalikan kepada
asalnya. Tatkala tidak, kembalikan kepada asalnya. Asalnya adalah halal. Namun dengan ketentuan tak sampai melampaui batas. Munuhna cukup, ya, mengenyangkan, cukup untuk tenaga anda, tinggalkan. Ya, seperti itu. Namun yang berkaitan dengan ibadah, al-aslu fil ibadati at-tahrim. Asal lekan ibadah nono haram dilakukan. Tak kanggung gawe iya. Sampai kapan? Illa ma dalla dalilu ala tashri'ihi. Kecuali narak dalil injelasang bahwasanya disyariatkan untuk dilakukan. Ini dalam ibadah. Cari dalilnya dulu. Ya, cari dalilnya dulu. Muniat narak dalilnya, tinggalkan. Ini yang berkaitan dengan ibadah. Rahimani wa rahimakumullah. Ala wa inna himallah maharimu. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Dan sesungguhnya pada badan kita ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila dia baik, maka semua perkara akan baik, semua anggota badan ini akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu rusak, maka akan rusak juga anggota badan yang lainnya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Pernah kita berikan ibarat atau contoh pendekatan tentang bagaimana peranan hati. Ibarat supir dalam sebuah kendaraan. Hati ini. Supir ya nyupir. Nanti induk penumpang seket, supir bis misalkan. Penumpang seket lampu nanti induk. Lagu supir nenek tangi doang. Supir nenek meleng. Ya, supir nenek sehat. Bagaimana? Apakah tidur penumpang berpengaruh pada kendaraan dan pada supir? Ya, aman. Ya. Ya narak batur rukat urak lekna apa? Truk nih. Urak lekna engkel nih. Ba penumpang be tinduk. Selalu apa? Supirna dukun ngantuk nih. Ka bos, kareng kena kejep jamaah tinta. Waduh, ya, mencelakakan dirinya sendiri sebagai supir dan mencelakakan yang lainnya. Nenek peranan hati. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tentang keutamaan hadis nenek, di sini Syekh Saleh Fauzan membawakan ya ungkapan yang menunjukkan keutamaan lekan hadis tentang perkara syubhat tersebut. Beliau mengatakan ya, membawakan perkataan dari sebagian para ulama, umdatud dini indana kalimatun arba'. Yang menjadi tiang agama bagi kita ini pada 4 kalimat. Min kalami khairil bariyah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittaqis syubhat, jauhilah perkara syubhat. Yaitu pada hadis ini. Ya. Wazhad, dan berlaku zuhudlah. Ya, hadis tentang perkara zuhud. Ya, wazhad fi ma 'indan izhad fi dunya yuhibbukallah, wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Wada' ma laysa ya'ni, dan tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat untukmu. Terkumpul dalam hadis arba'in ini. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa'malan bin biniyah, dan beramallah dengan niat, yaitu tentang hadis pertama dalam hadis arba'in atau dalam
ya, yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin juga dibawakan tentang hadis innamal a'mal bin niat. Munna bagus berkaitan dengan niat lombok wahita, ya, atau nabau lek taninggalang perkara syubhat berkaitan dengan makanan ta selamat wah amalan ta bapa, ya, karena makanan nono berpengaruh pada amalan kita. Ketika Nabi SAW mengatakan kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih, semua daging yang tumbuh dari perkara yang haram, makanan minuman yang haram, maka neraka lebih utama untuk ia dapatkan. Seolah-olah Nabi mengisyaratkan mun wahta terbiasa ngaken minum makanan dan minuman yang haram, sulit bintang gawe ketaatan no, sulit, ya. Makanya di antara para ulama mengatakan mun niatna bagus-bagus doang, lek tanggawi ibadah, ya, masih lale doang ita, entuang ta ya tagawi ia mampu, tuang ta nenek bagian lekan sunnah masih ya tagawi ia, entuang ta nenek adalah perkara yang haram kita langgar kita lakukan. Coba noleh sedikit sangka kenan ta pelih, minuman ta sang pelih, ya, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang perkara yang halal dan haram yang jelas tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hurrimat alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Telah diharamkan atas kalian al-maitah, bangke, ya, bangke apa-apa kecuali dua, ya, bangke empak, bangke balang, dait pe balang no, balang gambu ke balang kelanjur apa mampu, balang terasi apa, balang kedodak apa aja arnawah, maka itu halal, bangkina halal. Begitu juga ikan bakaring mai tiang tahun inengka, ya. Kalau ukuran akan memudaratkan, misalkan arak bangke empak wahwaletan bakakah lagu menamai perasa tajak kaken wah, ya, seperti itu. Kembalikan kepada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dharara wa la dirara. Tidak ada yang memudaratkan kepada kita atau mudarat menyebabkan mudarat bagi orang lain, maka hukumnya haram. Munagin mudaratang kita marai baru arak empat laguah longayan, ya, jentik-jentikan, dan akan memudaratkan kesehatan, tinggalkan. Memakannya nanti akan hukumnya haram karena akan memudaratkan kita, ya, atau akan memudaratkan orang lain. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi na bangke nono ahlapuna haram kecuali bangke empak dan balang. Nabi SAW ketika ditanya tentang hukum air laut, ya, Nabi SAW ditanya tentang hukum air laut, Nabi mengatakan at-tahuru ma'uhu, ya, wal hillu maitatuhu. Air laut nono bau takadu bersuci, bau takadu wudu, mengangkat hadas kecil, bau takadu untuk mandi junub, ya, untuk alat bersuci. Wal hillu maitatuhu, dan halal bangkina, ya, arak arna acong laut, nggak no, singa laut, kuda laut, duyung, ya, lagu empak nih duyung numpak empak paus apa mampu, ya, buaya apa pinguin,
bintang laut, bulun bawi, arna lengi-lengi ini. Ya, lagu hidup napin laut, maka ketika bangkit tetap hukum halal. Kumbe jawab mati ngapong lek napin laut. Ini tidak bisa dikiaskan. Kan bangkit laut, lagu hidupnya bergantung darat, yakna bergantung penai. Ya, ada putri duyung, putra duyung kiarna, inan duyung, aman duyung, lagu empak nono. Mana nama ruan manusia? Na berjenggot ke. Ya, lagu empak halal. Ya, karena ini binatang laut. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wadam, begitu juga darah. Ya, darah. Banyak dari sebagian bahkan lekan orang Islam sendiri menghalalkan darah. Darah sembelian nunun tak dong. Kemudian dibekukan. Ya mampu ngecok-ngecok bareh jadi jangan pinak pelalam, pinak jangan. Marah hati-hati. Bahkan di sebagian tempat ya diperebutkan dan hukum darah nono adalah haram. Ya, hukumnya haram. Kumbe nang kadara empak nih ini pak hidup perlu kita nyembelih ya kah bos mancing ngepepin laut gin penu numpak no perlu ke gin pe sembelih ya ya tidak perlu ya hente kulu gin ngaken ya nono langsung pekaken wah belum tontol. Ya, ini empat ya khusus empat tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian walahmul khinzir, dan begitu juga dengan daging babi. Ya, daging babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bi, dan segala binatang yang disembelih bukan dengan nama Allah. Hukumnya haram. Disembelih untuk tumbal patokan, tumbal langan, tumbal laut, tumbal apa-apa lah. Karena itu bukan untuk Allah, ya, bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka hukum daging haram. Rahimani wa rahimakumullah. Ini yang jelas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa hurrima 'alaikum saydul barr ma dumtum huruma, dan diharamkan atas kalian binatang buruan darat ketika dalam keadaan ihram. Ini bagi orang yang berhaji ya, ketika ihram binatang buruan ya yang halal kemudian diburu, maka itu hukumnya haram karena dilarang. Makanan nono, dari mana kita tahu kang haram dan halalnya? Belekan tanah noang haramna. Pertama, mun tambala nyemate iya, mun tambala nyemate binatang nono, maka hukum memakan dagingnya haram. Manusia. Allah mengatakan wala taqtulun nafsal lati haramallah. Jangan membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Membunuh kaum muslimin. Ya, mati manusia. Berarti daging manusia hukumnya haram. Kemudian yang berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh lepang. Lagu kadang sebagian kita serusuk pin lepang ini, tendang, ngempes lek bata no. Hati-hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan
kak pada sematik lepang no. Karena lepang no selalu bertasbih kepada Allah. Lagu ya tak paham apa kita tasbihna. Namun di sebagian tempat diperjualbelikan jadi makanan. Ya, maka memakan daging kata apa lepang ngono ya nah kanggo segala jenis lepang ikumbi-kumbi wah. Ya, kemudian yang kedua, haramnya makanan bisa juga kita ketahui lekan apa? Muntan suruh nyemati iya. Ya. Nabi mengatakan khamsun minal qawatil fil hilli wal haram. 4 binatang insuru ita untuk nyemati ia baik di tanah halal ataupun haram. Pertama, ular. Ya. Al-af'a. Ya. Ular. Al-ghurab. Gagak. Haram gagak no. Tatkala dia haram dimakan, haram diperjualbelikan dan hasil jual beli ya harga nanono haram. Mau WP gagak menjual P. Maka harga gagak nano 1 sekian juta, harga nano yang kadung belanja melianu maka hukumnya haram. Hati-hati. Ya, ular. Ya, ular. Banyak yang jual beli ular juga. Kalau jual belikan. Ya, kita disuruh untuk membunuhnya oleh Islam. Kemudian wal fa'r. Al fa'r apa al fa'r? Begang. Begang, tikus atau cecurut no. Cecurut imambu pin erat macam-macam. Tulo kak ngajar ta curut gang. Baca curut lihat begang naruana. Yang kalau nanguk jin tati lokak no. Ya, membunuhnya kita dapat pahala dan haram untuk dimakan. Kemudian apa mampu al-aqrab. Kala jengking teldu nak kanggung kaken. Ya, semati wah. Dan tidak boleh diperjual belikan. Berikutnya wal hidaah. Apa al hidaah? Belencak. Ya. Nabui belencak nuka narak sisa. Ya. Dan sebagian memberikan qiyas tentang hukum tokek. Ya, sama dengan hidaah belencak no. Akan jual beli tokek haram. Hasilnya haram, enggak boleh dimakan. Lagu sebagian mengatakan monpe koreng genit apa kirana selama ekek pe berobat ngadu tekek nih. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan obat dari sesuatu yang haram. Tidak mungkin. Mustahil. Allah menjadikan obat dari sesuatu yang Allah haramkan. Ya. Ini 5 binatang suruh tanya mati ya baik di tanah halal ataupun haram. Ya, kita disuruh membunuhnya. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berkaitan dengan perkara syubhat yang lainnya, insyaallah kita bahas siapin pertemuan kita minggu yang akan datang. Kemudian di sini kita tambahkan bagaimana tentang apa? Syubhat atau perkara yang rancu dalam masalah ya syak, keraguan dalam melakukan solat yang 4 rakaat misalkan. Wah, 4 rakaat ke apa masih telu? Ya, apakah 4 rakaat atau masih telu? Maka kembalikan kepada
al-yaqin. Kembalikan kepada yakin. Mana yang kita yakini? Ibni 'alal yakin. Bangun di atas keyakinan. Fa innal yaqina la yazulu bisyak. Karena yakin nono tidak akan hilang karena keraguan. Bangun di atas yakin. Mun telu le 4. Yakin EP 4 lagu yakin itu adalah ambil rakaat yang paling sedikit, telu. Mun telu ja wah atau sedang kita lakukan. Ya. Dan bahkan ketika na 4 sekalipun, ya, dalam sebuah riwayat, dan ini yang diambil pendapatnya oleh madhab Malikiyah, madhab Hambali, Syafi'i, yaitu rombok karingah rakaat, walaupun wahna 4 rakaat, rombok karingah rakaat. Seandainya wah masih 3 rakaat, maka itu menyempurnakannya. Namun seandainya wahna 4 rakaat, maka ini akan melawan syaitan, membuat syaitan putus asa. Ya, rombok sai. Ya, kemudian pendapat yang kedua yang diambil oleh madhab al-Hanafiyah, ya, Imam Abu Hanifah. Kemudian itu juga yang diambil oleh Imam Syaukani, ya, tentang munwah memang tayakin, ya, mun memang wah tayakin ja, tetap ambil mana yang kita yakini, ya, ambil mana yang kita yakini, dan masing-masing memiliki dalil yang kuat. Rahimani wa rahimakumullah. Yang jadi pelajarannya adalah antikta hilang lekan syak, keraguan tersebut, tetap kembali kepada keyakinan. Mana yang kita yakini, rakaat yang 3 apa yang 4. Namun untuk menyempurnakan, ya, tetap ditambah dengan 2 kali sujud, ya, 2 kali sujud sahwi tetap ditambah, baik sebelum salam atau sesudah salam. Ada yang mengatakan sebelum salam, ada juga setelah salam. Jelas? Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga mudah-mudahan insyaallah ta lanjut pertemuan kita yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam.